Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai semuanya, selamat datang di podcast Mansa Sky Talk. Yang dimana podcast ini adalah podcast perdana yang ada di SMA ataupun SMK di Kabupaten Musi, Banyuasin. Sebelumnya, perkenalkan saya Fairuz Naifa Fidyatullah selaku Ketua OSIS SMA Negeri 1 Sekayu Masa Bakti 2024-2025. Dan alhamdulillah saya dipercaya lagi untuk menjadi host pada podcast kita kali ini. Dan sesuai apa yang Nai sampaikan kemarin pada podcast perdana, bahwasannya hari ini pada HURS Mansa kita kedatangan narasumber yang sangat spesial dan narasumber yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu Bapak Dr. Andes Iskandar Syahrianto SHMH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Fai. Oke, tadi kan Nai udah senggol sedikit nih Pak tentang Semansa Sky Talk. Yang dimana Semansa Sky Talk ini adalah program kerja yang sesuai dengan visi misi kepala sekolah kita pada sekarang, yaitu Bapak Tamsur Subekti SPD MM. Boleh nggak sih Pak diberikan tanggapan tentang program kerja kita pada kali ini? Ya, terima kasih Fai. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan di talkshow perdana dan juga mungkin launching perdana ya. Iya benar untuk program podcastnya SMA Negeri 1 yang benar. Banggakan. Terima kasih. Hari ini kita berkenaan dengan juga waktu untuk memperingati kegiatan 61 tahun SMA Negeri 1 Sekayu dan juga 80 tahun kemerdekaan RI. Jadi pas momentumnya ini. Iya, benar. Selamat dan sukses untuk SMA Negeri 1, Pak. Terima kasih Bapak atas ucapannya. Oke, boleh nggak sih Pak Bapak share tentang riwayat pendidikan Bapak dari SD sampai kuliah tuh? Ya, SD Bapak di Palembang, SD 121 itu tahun 86 tamat. Wow. Kemudian 80, kemudian 86 benar tamat SD, tamat SMP tahun 89, 92 tamat SMA, masuk STPDN. Wah. Ke Jatinangor itu tahun 92, tamat 95. Kemudian lanjutkan ke Institut Ilmu Pemerintahan untuk S1-nya karena dulu IPDN itu D3. Kemudian masuk ke S1-nya di Institut Ilmu Pemerintahan tahun 2000, 99 2000. Lanjut lagi S2 tahun 2005. Ambil Magister Hukum. Kemudian tahun 2019 itu masuk S3. Ambil program doktor ilmu pemerintahan. Bapak udah S2 Nai belum lahir itu? Belum lahir ya? Iya. Masih. Belum lahir. Iya. Bapak udah S2 aja tuh. Iya. Berarti panjang banget ya Pak perjalanan Bapak bisa sukses sekarang. Amin, sama-sama. Pasti dong Bapak pernah melewati masa-masa sulit ataupun masa kegagalan. Boleh Pak di-share pengalaman tentang kegagalan Bapak yang pernah Bapak lewati? Kegagalan pernah dulu waktu tes dari IPDN kan di 3. Kemudian kita tugas di daerah lumayan pelosok. Kemudian tes IIP Institut Ilmu Pemerintahan tahun 98 itu tuh tidak berhasil. Jadi kita teman-teman berangkat semua, kita tidak tinggal berangkat. Bapak sama yang teman dari Lubuk Linggau. Oke, itu agak sedikit juga ini merasa bahwa aduh kenapa ya. Tapi tahun depannya tes lagi, alhamdulillah masuk ke Institut Ilmu Pemerintahan. Berarti Bapak nggak langsung lolos ya Pak ya? Iya, sempat juga terhambat sebentar. Berarti Bapak punya motivasi yang Bapak tanamin di diri Bapak sehingga Bapak bisa bangkit lagi. Iya, insya Allah Pak. Jadi itu perlu kita lakukan. Jadi adik-adik juga generasi muda yang saat ini sedang menempuh pendidikan di SMP, SMA, perguruan tinggi ya. Perlu kekuatan untuk effort kerjanya ataupun effort semangatnya harus terus dijaga. Motivasi Bapak apa? Motivasi yang Bapak tanamkan biar bisa di-share ke mereka supaya mereka juga bermotivasi bisa lebih bangkit lagi. Ya, pada prinsipnya kita berasal dari mungkin dari keluarga yang biasa-biasa saja, ataupun dari masa sederhana. Tapi kalau cita-cita, saran Bapak jangan putus oleh keadaan keluarga itu. Pasang cita-cita cukup tinggi karena siapapun bisa mencapai itu
Tapi dengan syarat mereka harus mampu untuk bekerja keras dan punya etika yang sangat kuat. Berarti tidak tergantung pada finansial keluarga ya Pak? Tidak finansial. Kita hancurkan kata-kata tergantung pada finansial keluarga itu. Betul. Oke, seperti yang kita ketahui Pak, Bapak sebelum diangkat menjadi staf ahli bupati di bidang hukum, politik, dan pemerintahan, Bapak adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, benar ya Pak? Iya, betul. Nah, pada saat Bapak menjabat, kami dari SMA Negeri 1 Sekayu mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak atas bantuannya. Iya. Walaupun SMA sekarang udah beralih ke provinsi, tetapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak pernah melupakan kami yang ada di Muba ini. Seperti yang kemarin Bapak memberikan bantuan kami hibah mobeler. Dan banyak alumni kami yang lulus ke Telkom University lewat beasiswa ya Pak. Alhamdulillah, iya betul. Oke. Bapak sebelum menjadi staf bupati ini kan pernah menjadi kadis. Boleh nggak sih Pak, Bapak berikan pendapat Bapak tentang anak muda di zaman sekarang ini? Iya, baik. Pertama saya menyatakan bahwa anak muda sekarang sangat hebat-hebat dan punya improvisasi yang cukup tinggi. Jadi saya berharap bahwa sebenarnya di satu sisi punya peluang yang cukup besar, tapi di sisi lain mereka punya tantangan. Tantangannya pertama, kalau tidak punya identitas diri, tidak punya komitmen yang cukup besar untuk melakukan proses perubahan dan juga proses untuk belajar yang terus-menerus, takutnya itu tergerus karena informasi kemudian dunia yang begitu kecil di dalam bentuk terkoneksivitas ini, kita bisa mengetahui apa yang ada di utara, misalnya di daerah Amerika ataupun di Eropa hari ini juga dan saat ini juga. Tapi kalau kita punya komitmen dan juga jati diri yang kuat, kita akan merasa bahwa itu adalah untuk menambah kapasitas kita untuk terus berkembang dan bisa mencapai itu. Benar Pak, kami sebagai Gen Z ini terlalu, menurut Nai sendiri ya Pak, terlalu terpaku kepada handphone. Betul. Karena kami sekarang itu apa-apa melalui online ya Pak, benar. Iya, benar. Nah itu yang itu harus kita ini. Nah jadi handphone itu hanya tools, alat. Yang paling penting sebenarnya kita ada buku-buku nih. Sebenarnya saya sangat menekankan pada kemampuan kita untuk membaca literasi yang cukup baik, sehingga handphone itu hanya untuk menjadi pemantik saja, bukan menjadi barometer. Tapi anak muda di zaman sekarang Pak terlalu terpaku pada handphone. Gimana sih Pak biar anak muda itu tidak terlalu terpaku pada handphone? Iya. Jadi kadang handphone itu menjadi alat untuk kita misalnya pengen mencari nih apa sih yang dimaksud dengan kegiatan NASA misalnya, kegiatan NASA. Kita dapat pertanyaan itu, kemudian kita jawab, tapi setelah itu kita mencari referensi. Referensinya bisa dari buku, bisa dari pengalaman autobiografi seseorang yang misalnya tentang luar angkasa, misalnya tentang ilmu fisika ataupun tentang matematika kekinian. Jadi tetap handphone digunakan, tapi bukan bukan satu-satunya, tapi salah satunya. Iya, karena anak zaman sekarang tuh males Pak literasi, jujur. Iya. Nai aja sendiri nggak bohong Pak, juga agak males membuka buku sekarang ini. Ya, itu yang perlu kita lakukan. Nah, jadi ajakin sekarang banyak generasi yang suka literasi. Iya. Dan mereka juga berharap bahwa kegiatan literasi itu bukan soal membaca saja, tapi melihat perspektif. Perspektifnya itu kan bisa dari sudut pandang macam-macam. Teman-teman bisa melihat bahwa kejadian misalnya sebelum Nai lahir ada reformasi 98, perspektifnya bisa dilihat dari sudut pandang masing-masing. Bisa perbaikan tata negara, bisa itu momentum kita berubah dari order baru ke reformasi. Tapi ada nilai yang paling penting hari itu bahwa masyarakat bisa mengungkapkan pendapatnya. Tapi ada batasannya sehingga tidak sampai mengganggu ketertiban umum, mencederai perasaan orang. Nah itu kan nilai-nilai yang harus kita ambil. Dan Bapak yakin bahwa semua kita Pancasila bagus tuh. Pancasila kayak itu bosen tuh Pancasila kayak gitu-gitu aja. Enggak loh. Mohon maaf, beberapa negara ini kejadian baru-baru ini. Amerika saat ini sedang mengalami krisis. Krisisnya apa? Mereka tidak mau. Biasanya mereka
dia hegemoni satu ras saja. Tiba-tiba banyak masyarakat luar yang masuk ke sana dari imigran dari semana-mana. Mereka merasa terusik. Sementara Indonesia yang cukup berdiri dari 3.000-an suku bangsa, kita biasa dengan hegemoni itu, dengan perubahan-perubahan. Jadi kita lebih tangguh untuk menghadapi perpecahan. Jadi insya Allah banyak orang mulai belajar tentang Indonesia. Nah, ini perannya generasi Z untuk menjaga itu, ya. Iya, generasi Z nih Pak, kebanyakan mereka suka literasi, tapi literasinya itu membaca novel. Bagus juga, ada apa? Baca AU, tak tahu AU. AU ya. AU itu apa deh? Yang Wattpad gitu loh Pak, novel fiksi tapi online gitu. Iya. Oke Pak, boleh menurut Bapak nih harapan dan tantangan menuju generasi emas 45. Iya, jadi 2045 itu sebentar lagi, 20 tahun lagi. Nah, jadi kalau sekarang umur 18, 19 berarti umur 25, 28 ya. Iya, benar Pak. Jadi itu malah momentum puncak kita untuk menjadikan Indonesia ini, dan Indonesia bisa di 100 tahun tuh. Hari ini 80 tahun. 20 tahun lagi 100 Pak. Berarti 100 tahun, iya. 1 abad Indonesia. Nah, disitulah momentum sebenarnya. Jadi kalian tantangan cukup tinggi. Tantangan kalian beda dengan tantangan kami dulu. Kalau kami mencari keterbatasan, mencari ilmu itu mungkin kalau mengetik zaman dulu masih menggunakan susah biasa, tapi hari ini bisa menghapus kalimat, apalagi hari ini udah artificial intelligence. Itu jangan dijadikan barometer, bahaya. Nanti perspektif kita seperti AA ya, bahaya karena kita tidak punya keteguhan dalam menjaga integritas kita. Saya berharap bahwa adik-adik yang di saat ini masih SMA bisa terus meningkatkan kualitas diri. Hari ini mintaan Bapak tingkatkan tentang literasi dan numerasi. Oke, siap Bapak. Nah, sebagai ketua OSIS bisa membantu dalam meningkatkan literasi dan numerasinya. Oke, Pak, boleh diberikan kata-kata hari ini untuk teman-teman semuanya. Kata-kata hari, Bapak mengutip dari salah satu pendiri bangsa. Tapi yang tidak pernah terekspos ya, bahwa pendidikan itu ada 3 tujuannya. Pertama, memperteguh keinginan. Kedua, memperluas mempertajam perasaan, dan memperhalus perkataan. Jadi orang berpendidikan itu semakin kuat, semakin tangguh, dan juga semakin santun. Gitu. Berarti kita harus berpendidikan setinggi-tinggi mungkin ya Pak. Pernah ada kata-kata yang cari ilmu sampai ke negeri Cina. Negeri Cina, ya. Nah, lupa dengan kata-katanya, Pak. Iya. Oke, Bapak, terima kasih Pak sudah menjadi narasumber kami. Terima kasih juga sudah datang. Semoga apa motivasi yang Bapak sampaikan bisa memotivasi seluruh anak yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, terutama di SMA Negeri 1 Sekayu. Ya, selamat pada SMA Negeri 1 Sekayu yang sudah 60 tahun ya. Karena saya begitu banyak kiprahnya untuk pembangunan di Musi Banyuasin dan anak-anaknya. Saya berharap bahwa banyak juga adik-adik SMA 1 yang lolos nih ke Telkom lewat beasiswa ya Pak. Beasiswa, alhamdulillah. Dan Bapak kebetulan mewawancara sendiri dengan adik-adiknya. Kami ucapkan selamat, semoga sana nanti menunjukkan prestasi. Amin. Terima kasih Bapak sekali lagi. Pak, boleh jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Oke, nanti di IG Bapak juga ya. Oke, siap. Bye-bye guys, sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you. Oke, sukses selalu. Semangat belajar.